Shalom, perkenalkan nama saya Nina Triseo, NIM 01-2019-0430, kelas L semester 5. Di sini saya akan membawakan renungan singkat guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah misiologi dengan dosen pengampu Bapak Ironi Sefatu MPD. Firman Tuhan yang saya pilih pada saat ini yaitu terambil dalam kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema, yaitu hidup yang berhasil adalah rencana Tuhan. Hidup yang berhasil adalah rencana Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita semua, tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya gagal, tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya terpuruk. Melainkan dalam kehidupan kita ingin menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses dalam segala hal. Mungkinkah kita dapat berhasil? Sangat mungkin. Karena hidup kita yang berhasil dan diberkati adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Memang untuk berhasil tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak semudah itu. Terkadang kita harus menghadapi banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita silih berganti. Banyak contoh tokoh besar dalam Alkitab yang mengalami banyak sekali tantangan sebelum penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka dan diberkati. Mereka harus melalui berbagai banyak proses terlebih dahulu untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Dalam kitab Ayub ini, Ayub merupakan orang yang berhasil, seorang yang berhasil. Sebagai orang yang berhasil, bukan berarti Ayub tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam kehidupannya. Ayub harus mengalami berbagai kegagalan demi kegagalan, penderitaan dan keterpurukan yang ia hadapi dalam hidupnya. Namun dalam kehidupan Ayub, kita lihat bahwa ia tidak pernah menyerah. Ia tidak pernah berputus asa di tengah kegagalan dan keterpurukannya. Ia tetap bangkit dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Di dalam keterpurukannya, di tengah keterpurukannya, kita dapat lihat dalam Ayub 1 ayat 21 bahwa ia masih dapat berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian juga dia berkata bahwa apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi, gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Dari kitab ini, dari cerita Ayub ini, kita tetaplah bersyukur seperti Ayub. Karena kegagalan memang bukan rencana Tuhan. Walaupun kadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya dalam kegagalan yang kita alami, kita hadapi, kita belajar untuk tidak sombong, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kegagalan juga mengingatkan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Mungkinkah selama ini kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan Tuhan? Oleh sebab itu, dalam
kegagalan juga, Tuhan izinkan agar kita tidak sombong dalam kehidupan kita. Dan dalam kegagalan juga ini dapat mengajarkan kita untuk selalu bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal yang akan kita rencanakan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu bersyukur dalam kehidupan kita, walaupun kita pernah gagal. Namun kita yakin dan percaya bahwa hidup yang berhasil itu adalah rencana Tuhan. Mungkin itu dari saya. Sekian dari firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua, dan shalom.